Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kafah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Masjid Istiqlal, Bapak Imam Besar, Bapak Profesor Dr. K. Haji Nasaruddin Umar MA, serta para alim ulama, para asatiz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur rahimakumullah. Marilah sama-sama kita lanjutkan ibadah kita dengan kita mendengarkan ta'lim atau pengajian dialog zuhur, dan juga kita niatkan i'tikaf selama berada di Masjid Istiqlal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal ibadah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat zuhur Masjid Istiqlal rahimakumullah. Sebagaimana pembahasan kita pada bulan yang lalu mengawali kajian kitab yang kita kaji, yaitu tentang Kashful Gummah atau menyingkap tabir kegalauan fi istina'il ma'ruf wa rahmatil ummah, dalam berbuat kebaikan dan juga kasih sayang. Kitab ini kita maklum dikarang oleh ulama mufti Mekah Profesor Dr. Said Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Sebagaimana bulan yang lalu saya sudah sedikit menjelaskan tentang profil beliau, di mana beliau adalah ahlul bait, zuriyah min zuriyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi dari Sayyidina Hasan. Ya. Jadi ada dari Sayyidina Husain dan juga ada dari Sayyidina Hasan. Nah, ini beliau adalah salah satu keturunan Nabi dari jalur cucu beliau yang bernama Sayyidina Hasan. Maka dari itulah tabarukan dengan kita mengambil berkah dari meminta berkah dari Allah, tentunya dari karomah wali, dari karomah beliau yaitu Said Muhammad. Mari kita sama-sama mudah-mudahan kita doakan beliau muallif hadal kitab diberikan manfaat ilmunya, amin ya rabbal alamin. Kita langsung memasuki bab yang dikarang oleh beliau, yang ditulis oleh beliau, di mana kitab ini memuat beragam hadis-hadis Nabi yang disusun ya berdasarkan beberapa tema. Ya, ada kebaikan, ada amal soleh dan lain sebagainya. Nah, pada hari ini kita akan mengkaji tentang ya kebaikan. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhi, amin ya rabbal alamin. Pada bab hari ini yaitu tentang fadlul ma'ruf musytarikun bainal fa'il waddala alaihi. Keutamaan berbuat kebaikan, musytarikun, dan yaitu mengajak atau mengikuti, ya, musytarikun mengikuti kebaikan tersebut. Ya. Di antara al-fa'il, al-fa'il ini adalah orang yang melakukan, keriwayatkan hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Tirmizi. Jadi di mana Nabi katakan barang siapa, man dalla, barang siapa yang memberikan petunjuk ya ala khairin, atas kebaikan, falahu mislu ajrin fa'ilihi, baginya semisal pahala yang dilakukan oleh orang yang melakukan kebaikan tersebut. Jadi contoh, ada si A memberikan petunjuk kebaikan kepada si B,
Nah si B ini melakukan apa yang diberikan petunjuk dari si A, maka pahalanya akan didapatkan juga oleh si A yang memberikan petunjuk. Ya, jadi keutamaan orang mengajak kebaikan. Jadi kita jangan bosan-bosan melakukan ajakan kebaikan. Ya, boleh jadi kita menasehati orang, lalu orang tersebut tergerak hatinya untuk melakukan ibadah. Nah sepanjang ia melakukan ibadah itulah kita mendapatkan pahala seperti pahala orang ya yang melakukan kebaikan itu. Nah ini luar biasa. Makanya mari kita sama-sama melakukan segala kebaikan ya, bisa kita lakukan. Tidak perlu kita menjadi ustadz atau penceramah ya, tetapi di rumah kita, anak-anak kita ajarkan, kita ajak untuk sholat ya. Nah ketika anak itu sholat, sepanjang itulah pahala mengalir kepada kita sekalian, karena kita mengajak kepada kebaikan. Lalu yang kedua, hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri min man tabi'ahu la yanqus dzalik min ujurihim syai'an wa man da'a ila dolalatin kana alaihi minal ismi mislu asamin min man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'an. Hadis yang kedua ini hampir sama dengan yang tadi, tetapi ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, hanya matannya berbeda. Begini bunyinya, kata Nabi bersabda, manda'a, siapa di antara kita yang mengajak kepada petunjuk ya, kana lahu minal ajri mislu ujuri min man tabi'ahu, maka baginya, yaitu baginya ganjaran atau pahala bagi yang siapa yang mengikutinya. Layan kusdalika min ujurihim sayan, dan tidak dikurangi pahala sedikit pun ya, jadi nggak dikurangi itu ya, tidak dikurangi pahalanya sedikit pun. Jadi luar biasa kita melakukan petunjuk kebaikan ya, mengajak orang untuk ibadah ke masjid, untuk ibadah kepada Allah ya, mengarahkan ya petunjuk jalan ini ke masjid ya, sehingga ia ibadah, maka kita mendapatkan ganjaran seperti apa yang dilakukan oleh orang itu ya, luar biasa. Wa man da'a ila dolalatin, dan juga barang siapa yang mengajak ya, yang menyeru kepada kesesatan ya, kalau tadi kebaikan, kalau sekarang kesesatan, keburukan ya, kana alaihi minal ism, maka baginya dosa ya. Jadi jangan sampai ya, nauzubillah, ada tempat maksiat kita kasih tahu orang, wow, jadi orang itu melakukan kemaksiatan, kita juga kebagian dosanya. Ada juga tempat miras, minuman keras, orang nanya, Pak belinya di mana itu, kita kasih tahu, wah bahaya, dosa juga kita ya, ikut berdosa ya, banyak ya, makanya hati-hati ya. Nah makanya dikatakan alaihi minal ism mislu asamin man tabi'ahu la yanqus dzalika min asamihim syai'an. Nah dosanya juga seperti orang yang melakukan kemaksiatan itu ya. Jadi hati-hati, jangan sampai kita memberikan ya petunjuk ya, mengarahkan seseorang melakukan kemaksiatan, maka selain dosanya kita dapat, maka juga dapat dosa seperti yang ia lakukan, orang itu lakukan ya, nauzubillah ya. Inilah kehati-hatian kita agar kita melakukan kebaikan ya, dan juga menghindari dari keburukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Nah berikutnya bab yang selanjutnya
tentang fi'lul ma'ruf, ya, yudafi'us syarri wal bala'i, yaitu melakukan kebaikan itu dapat menghalau keburukan dan bala. Ya, jadi kalau kita ingin terhindar dari bala, musibah, bencana, di sini kata beliau lakukanlah kebaikan. Jadi kebaikan itu dapat menolak bala. Ya, kebaikan yang kita lakukan ini dapat menolak bala. Ya, kita kan tidak tahu, ya, Allah turunkan bala itu di mana, ya. Ya, bisa jadi orang yang kemarin, ya, seperti bencana alam, ya, tsunami. Nah, itu siapa yang tahu? Itu bencana, itu bala, ya. Seperti Covid, itu juga bagian dari bala, ya. Corona itu bagian dari bala. Nah, cara menghindari bala, kata beliau, lakukanlah kebaikan. Nah, makanya beliau mengutip hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas radhiyallahu anhu, ya. Anas bin Malik ini orang sahabat terdekat, ya. Jadi salah satu sahabat yang sangat dekat dengan Nabi adalah Anas bin Malik. Beliau adalah pembantunya Nabi sehari-hari di rumahnya. Jadi hampir 11 tahun beliau bersama Nabi, ya, di rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas, ya, Anas pernah mendengar sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi pernah mengatakan dalam sabdanya, sona'il ma'ruf ilan nas taqi'u masari'us su'i wal afat wal halikat, ya. Barang siapa yang melakukan kebaikan, ya, perbuatan baik, ya, kepada manusia itu, ya, taqi'u masari'us su' wal afat, itu dapat mengalau, ya, keburukan, penyakit dan kehancuran. Jadi orang yang senantiasa melakukan perbuatan baik kepada sesama manusia itu dapat menghindarkan dirinya dari keburukan. Ya, jadi ternyata perbuatan baik itu dapat menghalau keburukan. Kita tidak tahu dari rumah ke Istiqlal ini di jalan seperti apa. Ya, orang banyak terjatuh, nauzubillah, dari kendaraannya, orang banyak terpleset, itu kan keburukan. Ya, tetapi dengan kebaikan yang kita lakukan itu sesungguhnya bisa menghadang, menghalangi keburukan atau kecelakaan. Wal afat, penyakit, ya, siapa yang tahu, ya, penyakit datang itu kita nggak tahu, ya. Allah takdirkan kita diberikan penyakit, tetapi karena ada perbuatan baik yang kita lakukan, maka penyakit itu akan tidak ada di dalam diri kita. Nah, itu manfaat dari perbuatan baik. Dan juga kehancuran, ya, hancur segala macam, ya, kehancuran karir, kehancuran jabatan dan sebagainya, itu juga bisa dikatakan kehancuran, ya, dan lain sebagainya. Makanya lakukanlah sebuah amalan perbuatan kebaikan. Lalu Nabi melanjutkan, wa ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Dan ahli kebaikan di dunia nanti juga termasuk ahli kebaikan di akhirat. Ya, jadi orang-orang yang sering melakukan amal soleh, perbuatan baik di dunia, nanti dikumpulin dengan orang-orang baik juga di sana, di akhirat, ya. Jadi ada hadis Nabi yang mengatakan dalam hadis yang lain, almar'u ma'a man ahabba, seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya ketika di dunia. Jadi kalau selama kita di dunia cinta ulama, cinta ustadz, kiai, orang soleh, nanti dikumpulin dengan orang-orang baik, orang-orang yang baik di akhirat. Jadi orang yang selama di dunia ini dikumpulin oleh Allah, ya. Jadi Allah berikan petunjuk,
Karena Allah yang zat yang mengumpulkan kebaikan dan memberikan kebaikan kepada orang. Ya. Makanya kita tetap istiqomah melakukan perbuatan baik. Dan satu lagi, yang terakhir, hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Kasyful Gumma ini, ya, dikatakan an Ummu Sulamah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Sulamah, ya, dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi pernah bersabda, sona'il ma'ruf taqi masari usu. Ya, yang pertama hampir sama tadi, dikatakan bahwa orang yang melakukan kebaikan itu dapat menghalau, ya, dari, ya, menyingkirkan dari keburukan, ya. Bisa jadi mungkin kita ditakdirkan, ya, menginjak paku misalkan, itu kan kejelekan, keburukan, tapi karena ada amalan baik kita, Allah hindarkan itu, ya, karena perbuatan baik, ya. Makanya kita jangan anti tawasul, jangan anti tawasul, karena ada di zaman Nabi itu orang bertawasul dengan amal kebaikan, ya. Pernah dengar cerita orang yang masuk ke gua 3 orang, itu dia tawasul, Pak, tawasul dengan kebaikannya. Yang pertama, ia mengaku pernah berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Akhirnya pintu gua itu bergeser sedikit, Pak, ya. Lalu banyak yang orang kedua dan ketiga itu juga mengklaim bahwa pernah melakukan kebaikan. Akhirnya terbuka lebar pintu gua tersebut karena ia bertawasul dengan amal kebaikannya. Jadi itu yang harus kita fahami tentang perbuatan baik. Dan yang kedua kata Nabi, masih dari hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, di mana yang kedua, wasodaqatu khafi'an tudfi'u ghadabar rabb. Sesungguhnya sedekah itu dapat meredam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah yang kita keluarkan itu meredam murka Allah. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, murka Allah itu bisa terjadi di mana dan kepada siapapun, ya. Ya karena mungkin, ya, karena orang banyak meninggalkan sholat, murka Allah turun, ya, berupa bencana, azab Allah, ya, dan lain sebagainya. Tetapi kata beliau Nabi bahwa sedekah itu dapat meredam murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sedekah manfaatnya itu dapat meredam murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga kata Nabi, wasilaturrahim tazidu fil umur. Silaturrahim yang kita lakukan itu dapat menambah umur kita, ya. Jadi orang yang sering bersilaturahim itu umurnya akan panjang, begitu Pak, ya. Kalau kita memahami hadis ini, orang yang sering silaturahim, ya, kalau kata orang sekarang supel, ya, orang yang gampang bergaul, silaturahim dan lain sebagainya, itu dapat memanjangkan umur. Ada ulama menafsirkan begini, Pak. Yang dimaksud panjang umur boleh jadi umurnya itu bertambah hakikatnya. Mungkin jatah kita 50 tahun, ya, Allah tetapin di 50 tahun. Tetapi karena ada amalan silaturahim, maka Allah tambahkan, ya, umur kita bisa 55, bisa 60 dan seterusnya. Tetapi ada ulama mengatakan juga demikian, boleh jadi umur kita nggak panjang, ya mungkin 63 tahun atau 70 tahun misalkan gitu kan. Tetapi ada amalan yang dikenang, ya, contohnya begini Pak. Ini kan kitab dikarang oleh ulama, ya, ulamanya sudah wafat. Tetapi, ya, ulama ini disebut-sebut terus, ya, sampai sekarang, bahkan mungkin sampai hari kiamat, ya, karena ada karya-karya beliau. Nah, ini juga bagian dari makna silaturahim, ya, karena dikenang terus, ya, jasa-jasa beliau, sehingga, ya, makna majazi, maksudnya makna
yang tidak sesungguhnya, bahwa umurnya mungkin cukup tidak terlalu panjang tetapi namanya selalu dikenang, ya seperti umurnya panjang pada orang yang sudah tidak ada. Itu maksud hakikat dari panjang umur. Nah, lanjut hadis yang berikut, melanjutkan redaksi hadisnya, wa kullu ma'rufin shadaqah, dan setiap kebaikan itu sedekah. Ya, jadi jangan kita nganggap itu sedekah itu dengan uang. Ya, karena yang berkembang di masyarakat ini, saya mau sedekah pakai uang. Padahal sedekah itu nggak ada hubungannya dengan uang, Pak. Ya, bukan hanya dengan uang sedekah itu, tetapi dengan kebaikan. Menolong orang itu sedekah. Ya, menolong orang itu sedekah. Orang lagi susah, sulit, ya, lagi kesulitan, mungkin di jalan sedang ada kesulitan, kita tolong, itu sedekah. Pahalanya seperti kita bersedekah. Jadi jangan selalu mengaitkan sedekah itu dengan uang, ya, bukan. Tidak ada sedekah itu hanya dengan uang. Salah satu memang dengan uang, tetapi ada cara lain, yaitu melakukan kebaikan. Wa ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Dan kembali beliau katakan, Nabi mengatakan ahlul ma'ruf, ya, ahli kebaikan, orang yang gemar melakukan kebaikan di dunia, mereka juga akan menjadi penghuni atau ahli kebaikan nanti di akhirat. Wa ahlul munkar fid dunya hum ahlul munkar fil akhirah. Dan juga kata Nabi, ahli mungkar, orang yang selalu melakukan kemungkaran, munkarat, ya, kemungkaran di dunia ini, ya, melakukan segala kezaliman, melakukan segala kemaksiatan, nanti di akhirat juga dikumpulkan dengan orang-orang yang ahli munkarat atau ahli maksiat. Wa awwalu may yudkhilu jannah ahlul ma'ruf. Dan penutup dari hadis Nabi, beliau katakan bahwa pertama orang yang masuk surga adalah ahlul ma'ruf, yaitu orang-orang yang gemar melakukan kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Rawi Hakim, Imam Hakim fi Mustadrak, ya, wa hadis qawi bi syawahidi wa tariqihi. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Mustadrak. Hadis ini sangat kuat, ya, disyahadahkan atau dikuatkan oleh jalan-jalan atau jalur yang lain. Baik Bapak Ibu sekalian, beberapa hadis yang dikutip oleh mu'alif dalam kitab Kasyful Gumma ini tentunya dapat memberikan wawasan bagi kita sekalian, pencerahan ataupun motivasi bagi dalam diri kita sekalian yang bisa kita lakukan, ya, di kehidupan kita sekalian. Tidak bosan-bosan kita selalu melakukan amal kebaikan, amal soleh. Jadi amal kebaikan itu manfaatnya kembali kepada kita sesungguhnya, hadirin. Jadi Allah tidak butuh sebetulnya amal kita, tetapi kitalah yang butuh Allah subhanahu wa ta'ala. Amal soleh itulah yang dapat menolong kita juga, ya, melindungi kita, ya, dalam aktivitas kita sehari-hari. Demikian saya kira singkatnya sebagai penghantar mengkaji, menyampaikan kajian kitab Kasyful Gummah fi istina'il ma'ruf wa rahmatul sedikit menyimpulkan bahwa apa yang tertuang di dalam kitab ini tentu ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, agar kita senantiasa dalam hidup dan kehidupan ini senantiasa melakukan amal kebaikan. Kebaikan ini kembali, ya, wa in ahsantum ahsantum falaha. Dalam Al-Quran dikatakan jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu kembali kepada kalian. Wa in asatum falaha. Dan keburukan yang dilakukan itu pasti kembali lagi kepada diri kita. Jadi inilah kebaikan yang begitu luar biasa, ya. Amal kebaikan itu beragam, ya. Bulan yang lalu saya sudah membahas bahwa ada beberapa kebaikan yang bisa kita lakukan, ragam kebaikan. Jadi tidak saja kita ini lakukan dengan materi
atau harta kita, tetapi kebaikan itu banyak, ya. Menolong orang, senyum dan lain sebagainya itu bagian dari kebaikan atau sedekah. Banyak, nanti kita tentunya bisa mengkaji lagi lebih luas. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian sebagai tambahan ilmu dalam rangka memotivasi diri kita. Jangan berhenti melakukan kebaikan dengan siapapun, ya. Ini yang harus kita lakukan. Demikian saya kira yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian dalam rangka kita taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf apabila ada salah dan kekhilafan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.